Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas Sipil 5B. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil analisis yang telah kami lakukan mengenai sistem informasi absensi berbasis radio frequency identification. Eh, Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Merit Marcelino Susanto, terus ada Farel Alwafi Frizi, Aditya Rahman, dan yang terakhir saya sendiri, Vicky Aditya. Langsung saja masuk ke materi pertama. Adapun proyek yang kami buat ini merupakan proyek sistem informasi absensi berbasis RFID yang tujuannya untuk mengembang yang dimana fungsi dari sistem informasi ini untuk mempermudah absensi dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan manfaat dari teknologi. Nah, RFID sendiri merupakan singkatan dari Radio Frequency Identification yang merupakan teknologi pengenal otomatis menggunakan gelombang radio. Sistem RFID terdiri dari perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip dan antena. Chip tersebut memiliki kemampuan untuk menyimpan data. Sistem RFID menggunakan media gelombang radio untuk membaca dan menulis data dari atau ke memori semikonduktor. Proses tersebut dilakukan secara non-kontak melalui bidang gelombang radio. Nah, selanjutnya ada komponen RFID. Yang pertama itu ada teks. Teks merupakan perangkat yang menyimpan informasi untuk mengidentifikasi objek. Nah, teks ini biasanya terdiri dari chip dan antena yang memungkinkan untuk menyimpan dan mengirim data melalui gelombang radio. Selanjutnya ada readers. Readers adalah perangkat yang kompatibel dengan tag RFID dan bertugas berkomunikasi secara wireless dengan teks tersebut. Lanjut, yang terakhir ada perangkat lunak aplikasi. Aplikasi yang terpasang pada workstation atau PC yang dapat membaca data dari tag melalui pembaca RFID. Nah, selanjutnya ada cara kerja RFID. Yang pertama, teks RFID ditempelkan atau dipasang pada objek yang ingin diidentifikasi. Nah, tag ini biasanya berbentuk sebuah kartu atau label. Selanjutnya, ketika tag RFID berada dalam jangkauan pembaca RFID, pembaca mengirimkan sinyal gelombang radio melalui antena untuk mengaktifkan tag tersebut. Selanjutnya, setelah diaktifkan oleh pembaca, tag RFID merespon dengan mengirimkan data yang tersimpan di dalamnya. Lalu, pembaca RFID menerima sinyal yang dikirimkan oleh tag RFID melalui antena. Selanjutnya, data yang telah diterima oleh pembaca RFID kemudian diproses untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya, setelah data RFID dikirim ke sistem komputer host, data tersebut dapat disimpan dalam database dan dianalisis sesuai kebutuhan. Contoh penggunaan datanya dapat digunakan untuk pelacakan inventaris, absensi, pemantauan logistik, dan manajemen persediaan. Selanjutnya, dengan demikian RFID memungkinkan identifikasi otomatis dan pengambilan data yang efisien tanpa perlu kontak fisik antara tag dan pembaca. Nah, selanjutnya ada manfaat sistem informasi absensi RFID. Yang pertama itu efektif. Sistem informasi ini dapat mencatat kehadiran pegawai dengan cepat dan akurat. Yang kedua, sistem ini mengotomatisasi proses pencatatan absensi, menghemat waktu dan tenaga administratif. Lalu, yang ketiga, real-time monitoring atau administrator dapat memantau kehadiran individu secara real-time. Selanjutnya, dapat mereduksi kecurangan. Selanjutnya, pelaporan yang mudah, dan yang terakhir, skalabilitas yang bisa disesuaikan dengan jumlah pengguna yang berbeda-beda. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Farel. Selanjutnya adalah Work Breakdown Structure atau WBS. WBS sendiri merupakan daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir. WBS menyediakan sebuah struktur hierarki yang bertindak sebagai jembatan atau penghubung antara ruang lingkup proyek dan rencana rinci proyek. Next.
Untuk WBS dari absensi RFID sendiri, itu tahap pertama ada inisialisasi dan identifikasi sistem. Di sini untuk 1.1-nya ada perencanaan proyek, di bawahnya ada di tingkat 3 ada 1.1.1 yaitu pemilihan tim proyek, yang di bawahnya lagi ada penetapan struktur tim sesuai kebutuhan proyek yang ditanggung jawab oleh project manager. Selanjutnya ada penetapan manajer proyek, pemilihan anggota tim proyek sesuai keahlian, dan pembagian tanggung jawab dan peran tim tiap anggota tim. Untuk 1.1.2 eh, itu merupakan penjadwalan kerja proyek. Di sini dibagi lagi menjadi penetapan aktivitas proyek menggunakan WBS dan penetapan jadwal durasi dan tugas. Di sini yang bertanggung jawab masih project manager. Untuk 1.2 yaitu pemilihan metodologi. Di sini mengidentifikasi metodologi yang sesuai dan penetapan metodologi yang terpilih. Ini dikerjakan oleh sistem analis. Misalnya ada 1.3 yaitu analisis kebutuhan. Di sini dibagi lagi. Yang pertama itu ada 1.3.1 yaitu identifikasi kebutuhan sistem. Di sini eh, identifikasi kebutuhan sistem dibagi lagi menjadi 4 yaitu identifikasi literatur eh, yang dikerjakan oleh surveyor, yaitu selanjutnya ada wawancara dan observasi pengguna sistem, identifikasi list kebutuhan fungsional sistem, dan identifikasi kebutuhan non-fungsional sistem. Selanjutnya ada penentuan ruang lingkup sistem di 1.3.2, yaitu membuat list, fitur, dan fungsi sistem, dan penetapan batasan sistem. Yang terakhir di tahap pertama ini ada perancangan proses bisnis. Di sini di 1.3.3.1 ada identifikasi proses bisnis sistem dan membuat bisnis proses modal atau BPM yang dilakukan oleh sistem analis. Next. Untuk tahapan kedua itu ada perancangan sistem. Di sini dibagi menjadi yang pertama itu desain arsitektur sistem, yang di bawahnya ada perancangan arsitektur sistem yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu identifikasi komponen sistem dan perancangan use case. Di sini dikerjakan oleh sistem analis. Selanjutnya ada 2.1.2 yaitu perancangan model penunjang sistem. Di sini model penunjang sistem ada activity diagram, class diagram, sequence diagram, data flow diagram, dan ERD. Semuanya dikerjakan oleh sistem analis. Untuk tahapan selanjutnya itu ada 2.2 yaitu perancangan user interface. Di perancangan user interface administratif sendiri itu ada perancangan wireframe, perancangan mockup, perancangan prototype. Ini yang dikerjakan oleh UI UX designer. Selanjutnya ada perancangan basis data. Di sini dibagi menjadi desain struktur basis data di 2.3.1 yang dibagi menjadi perancangan desain struktur basis data sistem dan perancangan skema basis data yang dikerjakan oleh database architect. Selanjutnya di 2.4 ada perancangan komponen RFID yang dibagi menjadi perancangan teks RFID dan perancangan readers RFID yang dikerjakan oleh RFID engineer keduanya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada eh, tahapan pembuatan sistem. Di pembuatan sistem sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu 3.1 pembuatan basis data. Di sini di 3.1.1 pengimplementasian struktur basis data dan pembuatan tabel dan komponen basis data yang dikerjakan oleh database architect. Setelahnya ada pengimplementasian skema basis data yang telah dirancang, yaitu yang masih dikerjakan oleh database architect. Untuk tahapan selanjutnya ada 3.2 yaitu pengembangan perangkat. Di sini pengimplementasian kebutuhan sistem dengan membuat program absensi dan membuat program administratif untuk mengelola sistem. Di sini dikerjakan oleh software developer. Selanjutnya ada pembuatan teks RFID dan pembuatan readers RFID di titik 3.2.2 dan 3.2.3 yang dikerjakan oleh RFID engineer. Selanjutnya di 3.3 ada pembuatan user interface dengan pengembangan tampilan perangkat lunak dan diimplementasikan rancangan tampilan sistem administratif yang dikerjakan oleh software developer. Untuk yang keempat itu ada WBS uji coba sistem. Di sini tahapan yang pertama itu ada pengujian white box. Di sini pengujian yang diuji untuk struktur internal. Pengujiannya sendiri ada pengujian kode program dan menyusun hasil laporan dari pengujian white box tersebut yang dilakukan oleh sistem tester dan quality assurance. Untuk tahapan selanjutnya ada di
4.2 yaitu pengujian black box. Di sini pengujian fungsionalitas sistem dengan pengujian end user dan menyusun laporan hasil pengujian black box. Untuk 4.3 ada pengujian komponen RFID. Di sini pengujian teks RFID mulai dari fungsionalitas dan laporan hasil pengujian teks RFID. Dan begitu juga dengan readers yang menguji fungsionalitas dan laporan hasil pengujian. Untuk tahapan yang terakhir itu ada implementasi dan penutup. Di sini untuk implementasi dan penutup dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pelatihan pengguna di 5.1 yaitu pelatihan administrator dalam menggunakan sistem yang dilakukan oleh technical support. Untuk 5.2 ada deploy system. Di 5.2.1 melakukan deployment sistem administrasi oleh IT support. Misalnya ada mengimplementasikan komponen RFID oleh IT support dan dokumentasi sistem oleh technical support. Di 5.3 ada pemantauan dan evaluasi sistem. Di 5.3.1 ada pemantauan performa dan fungsionalitas sistem setelah deploy oleh IT support. Dan yang terakhir itu ada penutupan proyek di 5.4 dan penulisan laporan akhir sistem oleh project manager. Oke, selanjutnya organisasi tata kerja atau OTK yang merupakan sistem untuk menetapkan tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja di dalam suatu proyek Baiklah, agar lebih saya Aditya terorganisir Rahman akan dan jelas peran setiap anggota di dalamnya. Struktur tata kerja organisasi yang jelas dapat membantu keberlangsungan proyek agar berjalan lebih terkoordinir. Next. Oke, di sini kami memilih OTK Project dikarenakan proyek kami memiliki manajemen yang terpisah dan tim proyek bekerja secara eksklusif pada proyek tersebut. Anggota tim proyek Gak ada ditugaskan suara. khusus untuk proyek dan memiliki tanggung jawab terhadap proyek tersebut. Nggak ada suara. Nggak ada suara kah? Ada. Gimana dong? Ulang aja OTK aku. Ntar dia di ini. Padahal dari tadi ada suaranya. Ya, tapi ada suara ini. Apa? Aku tadi ngomong-ngomong. Ulang aja, balik ke OTK. Lagi. Sekali lagi. Oke, selanjutnya organisasi tata kerja atau TK yang merupakan sistem untuk menetapkan tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja di dalam suatu proyek agar lebih terorganisir dan jelas peran setiap anggota di dalamnya. Struktur tata kerja organisasi yang jelas dapat membantu keberlangsungan proyek agar berjalan lebih terkoordinir ke depannya. Untuk OTK yang kami rancang di sini menggunakan OTK Project dikarenakan memiliki manajemen yang terpisah dan tim proyek bekerja secara eksklusif pada proyek tersebut. Anggota tim proyek akan ditugaskan khusus untuk proyek dan memiliki tanggung jawab terhadap proyek tersebut, bukan tugas fungsionalitas dan rutin lainnya. Lanjut. Nah, di sini untuk OTK yang kami rancang, di posisi pertama, di hierarki utamanya terdapat project manager, diikuti dengan berbagai macam tiap divisinya. Ini ada manajer perencanaan, manajer perancangan, manajer pengembangan, manajer pengujian, dan manajer pengimplementasian. Yang dimana di manajer perencanaan terdapat sistem analis dan juga surveyor. Di manajer perancangan terdapat sistem analis, database arsitek, UI UX designer, dan RFID engineer. Terus di manajer pengembangan terdapat software developer, RFID engineer, dan juga database arsitek. Di manajer pengujian terdapat quality assurance, system tester, RFID engineer, dan di manajer pengimplementasian terdapat IT support dan technical support. baiklah, ini akan kembali ke perencanaan proyek. Di sini terdapat ada tabel perencanaan proyek tersebut. Di situ ada perencanaan proyek, nama taksnya dan kegiatannya. Yang pertama ada SDM pelaksanaan kegiatan, adalah project manager dan peralatan yang diperlukan 1 komputer. Lama waktu pekerjaannya ada 7 hari. Kemudian di sini terdapat pemilihan metodologi. Di sini terdapat tabelnya, yaitu nama kegiatan adalah pemilihan metodologi.
Kemudian SDM dan pelaksanaan kegiatan adalah sistem analis, dan peralatan yang diperlukan adalah komputer. Lalu lama waktu pekerjaan ada 2 hari. Dan sini ada tabel analisis kebutuhan. Di sini adalah nama kegiatan adalah kebutuhan, yaitu SDM pelaksanaan kegiatan adalah sistem analisis dan surveyor. Kemudian peralatan yang diperlukan adalah komputer dan recorder. Lama waktu pekerjaannya ada 3 hari. Kemudian ada arsitektur sistem. Di sini adalah nama task atau kegiatan adalah desain arsitektur sistem. Di sini SDM pelaksanaan kegiatan adalah sistem analis. Kemudian peralatan yang diperlukan adalah komputer dan lama waktu pekerjaan adalah 15 hari. Kemudian di sini ada perancangan user interface. Di sini terdapat tabelnya, yaitu nama task atau kegiatan adalah perancangan user interface. Lalu sumber dayanya SDM pelaksanaan kegiatan ada UI UX designer. Lalu peralatan yang diperlukan adalah komputer dan lama waktu pekerjaannya ada 7 hari. Lalu di sini terdapat tabel perancangan basis data, yaitu SDM-nya pelaksanaan kegiatan adalah database arsitek, kemudian peralatan yang diperlukan adalah komputer, dan lama waktu pekerjaan adalah 15 hari, 5 hari. Kemudian di sini ada tabel perancangan komponen RFID. Di sini ada SDM-nya pelaksanaan kegiatan itu ada RFID engineer, dan peralatan yang diperlukan adalah komputer. Kemudian lama waktu pekerjaan ada 10 hari. Sini terdapat di bagian kode teks 3.1 adalah pembuatan basis data, yaitu SDM-nya ada pelaksanaan kegiatan database arsitek. Lalu peralatan yang diperlukan adalah komputer dan lama waktu pekerjaan ada 3 hari. Kemudian ada di tabel pengembangan perangkat itu di 3.2 ada SDM-nya pelaksanaan kegiatan adalah software developer dan RFID engineer. Kemudian peralatan yang diperlukan adalah komputer, reader RFID, teks RFID, dan lama waktu pekerjaan ada 24 hari. Kemudian ada di tabel selanjutnya di 3.3 ada pembuatan user interface, yaitu SDM-nya yang diperlukan adalah pelaksanaan kegiatan software developer, lalu peralatan yang diperlukan adalah komputer, lama waktu pekerjaannya 7 hari. Kemudian ada di pengujian white box, itu ada SD pelaksanaannya kegiatan adalah sistem tester, kemudian quality assurance, dan peralatan yang diperlukan adalah komputer. Kemudian lama waktu pekerjaan ada 3 hari. Kemudian yang 4.2 adalah pengujian black box, yaitu SDM pelaksanaan kegiatan adalah sistem tester, quality assurance, dan peralatan yang diperlukan adalah komputer. Lama waktu pekerjaannya adalah 5 hari. Lalu pengujian komponen RFID. Itu ada di SDM pelaksanaan kegiatannya ada RFID engineer, kemudian quality assurance, dan peralatan yang diperlukan adalah komputer, reader RFID, teks RFID. Lalu lama waktu pekerjaan ada 2 hari. Kemudian pelatihan pengguna. Di sini SDM pelaksanaan kegiatannya yaitu technical support, pelaksana peralatan yang diperlukan adalah komputer, lama waktu pekerjaan adalah 1 hari. Kemudian deploy system. Di sini SDM pelaksanaan kegiatan IT support, technical support,
Lalu peralatan yang diperlukan ada komputer dan set perkakas. Dan lama waktu pekerjaan ada 1 hari. Pemantauan dan evaluasi sistem. Di sini terdapat SDM-nya yaitu pelaksanaan kegiatan IT support, kemudian peralatan yang diperlukan adalah komputer, dan lama waktu pekerjaan ada 6 hari. Ya, lanjut ke penutupan proyek. Itu ada SDM pelaksanaan kegiatannya yaitu project manager, kemudian peralatan yang diperlukan adalah komputer, dan lama waktu pekerjaannya adalah 2 hari. Oke, lanjut ke anggaran biaya proyek sistem absensi berbasis RFID, yang dimana di sini terlampir tabel anggaran biaya yang merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengimplementasian rancangan sistem informasi absensi berbasis RFID yang kami rancang. Nah, di sini untuk sasaran proyeknya di sini kami menggunakan perusahaan Iconic dengan tujuan proyek untuk mengotomisasi dan meningkatkan kemudahan proses pengelolaan absensi dengan metode pengembangan prototyping. Untuk total anggaran proyeknya sendiri sebesar Rp188.912.670 dengan berbagai rincian sebagai berikut. Untuk taks pertama, perencanaan proyek ini dikerjakan oleh project manager sebanyak 1 orang dengan lama kerja 7 hari dengan gaji harian sebesar 436.000 dengan total honor sebesar 3 juta, yang dimana di dalam proses pelaksanaannya diperlukan komputer i5 dengan spesifikasi RAM 8 GB berjumlah 1 dengan harga 3.940.000. Untuk total keseluruhan pada pelaksanaan aktivitas taks 1 ini sendiri diperlukan biaya sebesar 6.996.000. Nah, selanjutnya terdapat taks kedua yaitu pemilihan metodologi yang dikerjakan oleh sistem analis sebanyak 1 orang dengan lama kerja 2 hari dengan gaji honor per hari sebesar 469 juta, sehingga biaya yang diperlukan untuk membayar gaji sistem analis tersebut sebesar 938.000. Untuk alat yang diperlukan sendiri itu komputer i5 dengan spesifikasi RAM 8 GB dengan harga 3.940.000. Sehingga biaya keseluruhan dikeluarkan sebesar 4.678.000. Nah, selanjutnya terdapat taks analisis kebutuhan yang dimana dikerjakan oleh sistem analis dan juga surveyor masing-masing 1 dengan lama kerja 3 hari. Untuk sistem analis sendiri diperlukan biaya gaji sebesar 1.400.000 dan juga surveyor sebesar 308.000. Untuk alat yang diperlukan terdapat komputer dan juga recorder, yang dimana untuk komputer sendiri itu sudah sistem analis sudah memiliki komputer tersebut sehingga kita tidak perlu keluar biaya tambahan. Sedangkan untuk alat recorder sebesar 238.900. Nah, untuk total keseluruhannya sebesar 808.000. Nah, selanjutnya terdapat desain arsitektur sistem yang dikerjakan oleh sistem analis selama 15 hari dengan total honor 7 juta. Terus terdapat perancangan user interface yang dikerjakan oleh UX designer sebanyak 1 orang selama 7 hari dengan total honor 2.908.000 dan juga diikuti dengan alat komputer i7 dengan RAM 8 GB seharga 9.840.000 sehingga total yang dikeluarkan sebesar 11.938.000. Nah, selanjutnya perancangan basis data yang dikerjakan oleh database arsitek ini bekerja selama 5 hari dengan total honor 3.162.000 diikuti dengan penggunaan alat komputer i5 RAM 8 GB seharga 3.940.000 dengan total pengeluaran 7 juta. Selanjutnya untuk perancangan komponen RFID dikerjakan oleh RFID engineer dengan lama kerja sebanyak 10 hari dengan total honor sebesar 4.303.000 diikuti dengan penggunaan alat komputer i7 RAM 8 GB berjumlah 2 dengan total bayar 19.680.000 sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan untuk aktivitas tersebut sebesar 23.983.000. Nah, selanjutnya pembuatan basis data yang dikerjakan oleh database arsitek selama 3 hari mengeluarkan pengeluaran honor sebesar 1.800.000
Terus untuk pengembangan perangkat ini dikerjakan oleh software developer dan juga RFID engineer masing-masing sebanyak 2 orang dengan lama kerja 24 hari. Nah, total yang dikeluarkan untuk membiayai honor software developer sebesar 13 juta dan RFID engineer sebesar 10 juta. Diikuti di sini penggunaan alat reader RFID dan juga teks RFID sebanyak 150 buah dengan biaya reader RFID sebesar 28.255.000 dan juga teks RFID sebanyak 675.000 dengan total keseluruhan sebesar 39.257.000. Selanjutnya untuk tas pembuatan user interface ini dikerjakan oleh software developer sebanyak 2 orang dengan lama kerja 7 hari yang memakan honor sebesar 383.875.000. Terus masuk ke dalam tahap pengujian white box, ini dikerjakan oleh sistem tester dan juga quality assurance yang dikerjakan selama 3 hari dengan total honor yang dibayarkan untuk sistem tester sebesar 1.387.000 dan quality assurance sebesar 1.198.000. Nah, masing-masing SDM tersebut menggunakan alat komputer i7 dan juga i5 dengan biaya 9.840.000 dan 3.940.000 sehingga total pengeluarannya sebesar 11.227.000 dan 5.138.881. Nah, selanjutnya di pengujian black box di sini juga dikerjakan oleh sistem tester dan quality assurance masing-masing 1 orang dengan lama kerja 5 hari dengan total honor yang harus dibayarkan untuk sistem tester sebesar 2.300.000 dan quality assurance sebesar 1.900.000. Lalu selanjutnya untuk pengujian komponen RFID, di sini ada RFID engineer dan juga quality assurance yang bekerja selama 2 hari yang dimana untuk RFID engineer sendiri mengeluarkan kocek sebesar 860.000 dan juga untuk quality assurance-nya ini 799.254. Nah, lanjut untuk pelatihan pengguna, di sini dikerjakan oleh technical support selama 1 hari dengan total biaya 303.000 dan juga memerlukan komputer i7 dengan harga 9.840.000 sehingga memakan biaya sebesar 10.143.000. Lalu untuk task deploy system dikerjakan oleh IT support dan technical support selama 1 hari, di mana untuk IT support memakan honor 377.000 dan technical support 303.000. Nah, untuk IT support memerlukan komputer i7 dengan RAM 8 GB sehingga memakan biaya lagi 9.840.000 dengan total biaya 10.217.000 dan juga 918.000. Nah, selanjutnya untuk tes pemantauan dan evaluasi sistem dikerjakan oleh IT support selama 6 hari dengan total honor 2.267.298 dan juga di task terakhir ini penutupan proyek dikerjakan oleh project manager selama 2 hari dengan total honor sebesar 873.384. Nah, yang tadi saya sebutkan merupakan rincian dari anggarannya dan bisa dikembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Kalau ada kekurangan kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.